relawan magangnya RBA. Itu di tahun 2017, lebih tepatnya di bulan apa? Desember. 1 tahun lalu mungkin ya. Pertama kali masak persisnya lupa kapan ya. Cuma sejak pertama kali kesini bulan Februari 2018 itu udah belajar masak. Kenapa harus belajar masak? Karena yang pertama perempuan, yang kedua ya itu skill dasar gitu, skill dasar manusia. Jadi mau perempuan mau laki-laki sebenarnya harus bisa masak sih. Dan yang ketiga biar bisa menghargai semua makanan. Belajar masak ini salah satunya ya, kalau bagi saya ini belajar tentang masak itu sendiri awalnya, karena memang dari dulu belum bisa masak dengan baik dan benar. Terus di masak ini juga kita belajar perencanaan seperti apa, terus pengolahan bahan dan penyajian nanti seperti apa. Kenapa belajar memasak? Karena dengan memasak itu kita mengikuti proses suatu kegiatan secara utuh gitu, mulai dari perencanaan bahan makanannya apa, terus prosesnya, teknik-tekniknya, belajar teknik-teknik baru, dan hasilnya tuh sangat jelas gitu. Kalau kurang garam pasti rasanya aneh, kurang gula rasanya gimana. Dari situ kita bisa mengevaluasi gitu. Dari situ kita mulai belajar proses pengelolaan mulai dari awal sampai akhir, karena memasak itu belajarnya utuh gitu, terutama belajar riset. Yang paling besar itu belanja, karena belanja ini kita jadi tahu gitu kebutuhannya apa untuk memasak, terus lokasi-lokasi yang sesuai untuk beli bahan makanan itu di mana. Di interaksi dengan penjual itu juga termasuk hal yang menarik bagi saya. Jadi PJ masak itu ternyata banyak banget yang harus dipikirin gitu, mulai dari perencanaan masak, mau masak apa, terus apa aja yang harus dibeli, terus bagaimana mengelola keuangannya, terus proses masaknya, lebih tepat mana dulu yang harus diolah sampai dalam masukin makanan dan penyajiannya, itu semua belajar tentang banyak hal. Pengalaman paling berkesan itu waktu kemarin jadi pelaksana konsumsi di kegiatan Pondok Ramadan itu masak 3 hari turut-turut, dan menunya untuk bagi saya itu menu baru gitu, dan harus disesuaikan dengan pesertanya, karena pesertanya kemarin itu anak-anak. Memanfaatkan sumber daya ya, jadi kayak sempat waktu masak itu wajan itu nggak pernah berhenti dipakai buat ngoseng, buat rebus, buat goreng dan lain-lain, jadi kepake terus gitu. Jadi itu yang pertama. Terus tadi yang saus tadi, kayak gimana cara membuat saus ini, ternyata prosesnya panjang sekali gitu, sampai akhirnya jadi saus untuk makanan di luar, makanan di ayam dan lain-lain. Belajar detail, misalkan kayak kan menu masakan itu, jadi sebelum kita belanja itu ada menu ya yang harus kita buat, dan itu jadi jadi detail gitu, dan tahu misalkan sederhana kencur itu yang mana, terus kemiri itu yang mana, jadi tahu. Terus juga dalam kehidupan juga tadi belajar menghargai, terus belajar untuk mengutamakan mana dulu sih yang harus dilakukan. Jadi lebih ke bisnis prosesnya juga. Banyak hal soal belajar. Dari proses memasak, pembelajaran yang didapat, terutama perencanaan dari awal kita mulai memasak, mulai dari menyiapkan bahan,
jumlahnya berapa, satuan belinya berapa, terus kemudian terus nanti ada proses pengolahannya bagaimana, dipotong miring kah, dipotong lurus kah, seperti itu. Terus nanti di akhir juga ada penyajian dari hasil masakan kita ini seperti apa. Pertama itu tentang apa namanya riset di dalam masak. Jadi apa yang dimasak, terus kemudian cara mengolahnya gimana, itu disesuaikan dengan kegiatannya apa, pesertanya siapa nanti yang akan makan. Terus kemudian juga belajar tentang pengelolaan kegiatan. Belajar, poin pertama belajar detail itu pasti, karena kita perlu tahu tiap prosesnya, dan menu apa ini harus diapakan, harus apa yang terlebih dahulu diolah, dan kita bisa menetapkan prioritas mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dan dari situ aku belajar gimana kita menetapkan keputusan mana yang perlu segera kita lakukan.